Rekan-rekan, sekitar 90% amunisi sudah berada di angka 279. Bahkan di malam hari, harganya kembali ke angka 260-an. Membeli amunisi ini sekarang pasti untung besar. Tapi saya harus bilang, dengarkan baik-baik. Amunisi ini pasti akan naik ke 400-an atau 500-an nanti. Namun, siklusnya mungkin akan sedikit lebih lama. Sekarang akhir pekan, harganya sudah segini. Ini menunjukkan dalam waktu dekat harganya tidak akan naik. Jadi saya sarankan kalian untuk sedikit menunggu. Jika kalian ingin menyimpan amunisi ini, simpan sedikit dulu. Lalu pantau sebelum menyimpan lebih banyak. Jangan sampai memenuhi gudang kalian, sehingga kalian tidak bisa bermain game. Atau sampai kalian terkena bug email, mengerti? Amunisi ini 100% pasti akan naik. Namun, amunisi ini berbeda dari amunisi sebelumnya. Yaitu, amunisi ini dijual dengan harga murah di akhir pekan. Kalian harus tahu, normalnya, harga amunisi biasanya rendah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya 3 hari pertama. Benar, harga pada 3 hari pertama lebih rendah. Kemudian mulai naik lagi dari hari Kamis, mulai membaik dari hari Jumat. Harga mulai naik di hari Sabtu dan Minggu. Betul? Sekarang harganya, di akhir pekan segini, itu menunjukkan ada masalah di pihak pemain besar. Tapi ingatlah, Delta Force tidak semudah itu. Mereka tidak akan membiarkanmu terus membeli amunisi murah. Amunisi ini pasti akan naik. Jadi, peluang untung dengan menimbun sekarang adalah sangat tipis. Tapi siklusnya mungkin berbeda dari sebelumnya. Dulu siklusnya 1 hingga 2 minggu. Kali ini siklusnya mungkin sedikit lebih lama. Jadi, kalian bisa sedikit menunggu. Simpan sebagian dulu, lalu simpan sebagian lagi. Oke? Ini yang paling pas. Saya tidak bercanda. Jika saya menyuruh kalian membeli, saya juga pasti akan membeli. Saya sepertinya sudah kehabisan stok. Gudang saya belakangan ini agak penuh. Pokoknya, prinsip saya adalah tidak akan membuat kalian rugi. Tapi saya harus bilang di depan, karena ini berbeda dari sebelumnya. Masih karena akhir pekan ini. Jadi, siklusnya mungkin akan sedikit lebih lama. Musim baru sebentar lagi. Kalian pikirkan sendiri. Dan di sini saya akan membantah rumor. Membantah 2 rumor. Rumor pertama, bahwa harga amunisi murni nasib. Bukan nasib. Saya bilang untung pasti untung. Kalau tidak untung, datang saja cari saya. Amunisi di Delta Force sepenuhnya dikendalikan oleh pemain besar. Ada fluktuasi harga. Misalnya, amunisi ini. Fluktuasi harganya sejak awal game adalah sekitar 200. Jarang sekali ada kejadian itu. Hanya saat skin Fyron tanpa mata dirilis. Ada penurunan harga besar-besaran. Selain itu, harganya stabil di atas 250. Lalu sampai 600. Amunisi ini jarang sekali menembus 600. Juga jarang di bawah 250. Jadi, 276 pada dasarnya adalah titik terendahnya. Mengerti? Biasanya, kemungkinan turun di bawah 290 saja sudah kecil. Tingkat normalnya sebenarnya antara 450 hingga 550. Dalam game Delta Force ini, semua amunisi sama. Selama bukan amunisi level 5. Amunisi level 5 siklusnya lebih panjang. Seperti amunisi level 3, dalam satu siklus, ia akan melewati semua harganya. Paham? Jadi, kalian hanya perlu beli rendah jual tinggi. Rumor kedua. Rumor kedua adalah, kemarin saya bermain game ini, dan mungkin mengeluarkan sedikit uang, sampai ke peringkat 1. Sebenarnya tidak banyak menghabiskan uang. Banyak orang di kolom komentar mengatakan, saya punya sekian banyak uang. Itu palsu. Itu rumor. Jangan percaya itu. Saya juga dari keluarga biasa. Saya juga dari keluarga biasa. Orang biasa saja. Bukan seperti yang kalian katakan. Tidak tahu malu. Tidak. Itu rumor. Ada juga yang bilang, uang saku ayahmu itu seperti uang jajan bagimu. Kamu beli mobil saja, seperti uang jajan kan? Tidak punya uang jajan sebanyak itu. Rekan, waktu saya sekolah, ide ayah saya adalah apa ya namanya? Memanjakan anak perempuan, menghemat anak laki-laki. Jadi, waktu itu saya hanya punya 40 yuan sebulan. Hanya 40 yuan uang jajan. Waktu itu saya bahkan berpikir untuk mencari uang jajan. Saya akan membeli camilan secara grosir, lalu menjualnya di sekolah. Disimpan di dalam tas, lalu dijual. Karena sekolah tertutup, barang-barang di sana dijual mahal. Saya menjualnya di toko buku agar bisa mendapatkan uang jajan.
Kemudian, saya mengenal beberapa orang di internet. Lalu ada yang membimbing saya. Dan melakukan beberapa hal. Juga mendapatkan sedikit uang. Jadi sebenarnya, tidak sebanyak yang kalian pikirkan. Meskipun saya selalu bilang saya numpang orang tua, tapi uang jajan saya tidak sampai bisa membeli mobil dalam 2 bulan. Sama sekali tidak sampai segitunya, rekan-rekan. 2 bulan adalah batas maksimalnya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan pakaian, pasti tidak kekurangan. Ini seperti keluarga kelas menengah biasa. Mengerti? Maksudnya? Selesai, rekan. Saya jadi agak bingung. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kalian. Yang penting kalian tahu, saya tidak akan kelaparan walau tidak siaran. Tapi tidak juga sehebat yang kalian pikirkan, oke? Oke. Jadi kontennya sampai di sini. Acara kita hari ini sudah